Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama saya. Perkenalkan nama saya Fahri Yakin dengan NIM 2023-31319 dari kelas F, Fakultas jurusan Teknik Informatika. Jadi kali ini saya akan menjelaskan dengan melanjutkan tentang Unity kemarin ya. Tugas sistem multimedia ya. Yaitu mungkin ada beberapa materi yang bisa saya jelaskan di sini dari deteksi tanah, koin, musuh, kamera follow, dan lain-lain. Yang pertama itu deteksi tanah. Deteksi tanah itu apa bang? Jadi deteksi tanah itu, jadi kalau kita play di sini, set, bentar, agak lama, Mhm, lama banget. Bentar, PC kentang ini. Ini kenapa lagi? Oh iya, sudah selesai. Nah, di sini deteksi tanah itu, jadi burungnya itu eh, tidak melompat secara berulang kali di udara. Jadi dia tuh hanya bisa melompat ketika dia ber menyentuh tanah. Jadi kita pencet W dua kali, dia dia tuh dia nggak bisa terbang dua kali di udara. Jadi dia harus menyentuh tanah, baru dia bisa terbang kembali. Tuh, tuh, tuh. Oke, kita post dulu. Set. Nah, jadi sebelum itu kita harus membuat burung tuh ada di layarnya sendiri. Jadi dia tidak terlalu bergabung dengan obstacle di sekitarnya. Dengan cara kita di sini, terus kita ke add layer di sini karena saya sudah membuatnya sebelumnya, jadi itu bebas ya mau taruh di mana dan dikasih nama ke karakter. Oke, kita kembali ke burung. Nah, setelah kita kita buat folder baru. Sebelumnya itu kan deteksi tanah ini belum dimasukin ke bawah burung gini ya. Jadi kita buat folder baru di luarnya. Dan sebelum itu juga kita harus memasukkan itu scriptnya dulu ya. Pertama kita ke script, kita ke gerak satu, kita harus membuat variabelnya dulu di bagian burungnya. Kemana kayaknya nih. Nah, di sini kita harus menambahkan variabel pendeteksi gerak. Di sini kita buat variabel baru di sini public transform deteksi tanah dan lain-lain. Nah, setelah kita memasukkan variabel dan sebagainya, dulu. Nah, sini kita bisa lihat di sini saja sebenarnya. Setelah itu, bagian deteksi tanah ini bakalan seperti ini. Ya, kita kesini kayak gini dulu. Set. Nah, kita tempatkan variabel ini deteksi tanah ini di bagian bawah burung. Jadi dia bisa mendeteksi tanah set di sini. Jadi begitu burung yang menyentuh tanah, baru dia bisa loncat kembali seperti itu. Nah, supaya deteksi tanah ini mengikuti karakter, jadi kita masukkan deteksi tanah ini ke ke bagian burung sini ya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya mungkin kita post dulu ya, guys ya. Ngeframe bang. Wih. Nah, berikutnya kita ke bagian, mungkin kita ke obstacle dulu ya, ke bagian musuh ya. Ini kan ada dua musuh ini, satu dan dua. Jadi agar burung kita ini bila menyentuh musuh itu mungkin ini ya, agar menyentuh musuh burungnya itu berkurang nyawa atau dan lain-lain gitulah.
Nah, kita harus masukkan di sini. Kita buat script baru di sini. Nah, gerak satu. Nah, mungkin sebagian orang itu error ya karena bisa jadi lupa lupa nama file atau scriptnya atau nama karakternya bisa berbeda. Di sini kita codingan ini kita codingan gerak satu ini kita panggil kembali ke script musuh ini. Kita pertama kita buat script musuh ya seperti kemarin, klik kanan itu create. Nah, sisap di sini ya kita buat baru create di situ ya. Tapi karena saya sudah ada, kita langsung aja ke penjelasannya di sini. Gerak satu komponen gerak. Nah, komponen gerak ini eh apa ya? Komponen gerak di sini ada game object dot find burung dot get komponen gerak satu. Nah, game object find ini menemukan objek yaitu berupa burung ya di sini. Seperti sesuai di sini. Nah, burung. Jadi kita tidak boleh salah huruf kapitalnya. Kalau kecil ya kecil, kalau ya besar ya besar. Nah, get komponennya mendapat komponen itu dari gerak satu. Jadi harus diperhatikan di sini scriptnya itu harus sesuai ya, sesuai dengan yang ada di sini. Nah, di sini kita menggunakan void on trigger untuk men-trigger objek ini ya. Collider dua dimensi. Nah, di sini kan auto transfer type burung. Dari sini komponen gerak nyawa. Nah, jadi bila burung menyentuh objek yang berupa kayu di sini, kayu ini merupakan musuh ya. Nah, nyawa si burung ini berkurang. Tapi kita lihat dulu. Sebelum itu harus memasukkan kodenya dulu di codingan gerak satu, di script gerak satu. Di sini bisa kita lihat di sini publik int nyawa di sini. Tuh di sini. Nah, publik int nyawa. Jadi kita masukkan nyawa, info nyawa, gap object find UI-nya. Ini belum ya. Nah, bentar kita ke bawah. If nyawa kurang dari sama dengan 0. Jika nyawa kurang dari sama dengan 0, maka burung kita itu akan hilang atau hancur lah. Makanya kita menggunakan destroy game object. Game objectnya itu ya burung ini. Nah, seperti itu. Nah, di sini karena itu jika kita menggunakan public int nyawa, jadi kita bisa menggunakan kita memasukkan nyawa si burung. Jadi kan kita script gerak satu. Nah, ini ada bagian nyawa. Jadi bisa di set nyawanya ada berapa? Ada 10, 15, 20. Terserah Anda. Ya, seperti itu. Setelah itu mungkin kita bisa ke bagian ini dulu ya. Sebelum itu bagian ini, bagian musuh ini kita harus menggunakan polygon collider. Nah, polygon collider di sini digunakan mungkin sudah dibahas kemarin tuh polygon collider itu sama aja sama dengan box collider, tapi polygon collider ini digunakan untuk bagian objek yang tidak teratur seperti ini, ke kiri, ke kanan, atas, bawah seperti itu. Jadi bisa ini. Nah, kita is trigger agar burung kita bisa tertrigger sama objek ini ya, begitu pun sebaliknya. Nah, setelah itu kita ke bagian ini sudah. Mungkin kita bisa di Ctrl D gitu ya. Kita ke Ctrl D itu untuk menyalin persis seperti ini, pindah ke sini, di situ ya, pokoknya menyalin lah beserta dengan scriptnya. Setelah itu kita ke bagian koin. Koin di sini karena saya kehabisan ide, jadi saya gunakan telur di sini. Tuh. Koin. Jadi kita buat dulu scriptnya di sini. Oh iya. Jadi script musuh ini sebelumnya ini dimasukkan ke bagian kayu ini. Seperti drag and drop seperti kemarin ya. Taruh di bagian sini. Seperti itu. Setelah itu koin, pertama kita pilih dulu objeknya di gambar di sini ya. Nah, sini tuh bisa bebas sih, bisa peti mati atau apapun itulah. Setelah dipilih kita ke bagian script. Terus kita buat script baru dengan cara seperti kemarin, create dengan sisap seperti itu. Berhubung saya sudah membuatnya, jadi kita bagian koin. Bagian koin ini perlu diperhatikan di bagian sini harus sesuai dengan nama script
yang kalian tulis. Misalnya koin ini juga harus koin seperti itu. Nah, kembali gerak script gerak satu dipanggil di bagian komponen gerak. Nah, komponen gerak game objek menemukan objek. Game objek dot find ini menemukan objek yaitu burung. Jadi gerak satu itu dari sini. Nah, habis itu kita kembali menggunakan void on trigger. Sebenarnya koin sama mus itu tidak jauh beda ya. Jadi header transform tag burung. Nah, komponen gerak koin bila mungkin ini bagian sudah sampai di bagian UI-nya ya. Nah, komponen gerak ini sebelumnya sudah terhubung ke UI. Nah, bila kita nyentuh koin atau telur ini, maka dia akan otomatis bertambah. Jadi satu, misalkan ini kan bisa diperbanyak lagi dengan Ctrl D. Jadi semakin banyak telur, semakin banyak juga yang ditampilkan di bagian UI-nya. Nah, ini destroy game object. Jadi mendestroy bagian telurnya ini. Jika burungnya bersentuhan dengan telur, maka telurnya akan hilang. Seperti itu. Nah, setelah itu kita ke bagian kamera follow. Di sini kamera follow mungkin bisa diikuti ininya juga, bisa dicari referensi codingannya di internet ya. Seperti ini. Setelah itu oh ya sebelum itu kita create dulu ya seperti biasa sysub berhubung karena kita sudah membuatnya, jadi sudah ada di sini, jadi bisa drag and drop ke bagian main kamera, set ke sini tuh seperti itu. Terus kita bagian main kamera. Nah, main kamera. Nah, ini kan sudah ada nih kamera follow script. Nah, di sini kan ada beberapa ini target dan background. Jadi targetnya itu si kamera follow ini mau mengikuti objek apa. Kalau dimasukin bagian kayu, maka dia akan mengikuti kayu. Bila mengikuti telur di sini, maka dia juga akan mengikuti telur itu ya guys ya. Nah, setelah itu kita ke bagian. Nah, caranya menambahkan di sini bisa dari sini, bisa dari hierarki dari sini, atau bisa langsung drag and drop dari sini. Misalkan kayak sini, set, langsung di drag and drop di sini. Nah, seperti itu ya guys ya. Nah, untuk koordinatnya itu bisa disesuaikan ya, tapi saya menganjurkan untuk mengikuti seperti ini, negatif 5, 0, dan negatif 10. Smooth speed itu bisa diatur sendiri lah ya. Nah, setelah itu mungkin kita ke bagian UI ya. UI itu kita buat ini dulu di bagian di sini set di bagian UI, terus ke bagian legasi, terus ke bagian teks ini ya. Bila ditekan maka dia akan otomatis membuat kanvas seperti ini. Nah, ini kan berhubung saya sudah ada UI nyawa dan UI koin, mungkin di sini kita akan menjelaskan UI nyawa dulu. Ya, kita ke script 1. Wah, mungkin jangan di sini juga. Di sini ada. Nah, UI nyawa di sini. Nyawa di sini. Di sini ada info nyawa. Nah, info nyawa ini nantinya akan muncul di bagian UI nyawa. Game object find, jadi dia akan mencari info nyawa itu akan ditampilkan di mana. Nah, kita masukkan di UI nyawa di sini. Kita ubah dulu jadi bagian ini harus sesuai dengan nama script yang kalian kasih nama. Misalkan ini UI nyawa, dikasih UI nyawa, atau mau info UI nyawa di sini, maka harus info UI nyawa ya guys ya. Terus get komponen itu harus menampilkan teks. Oh, sebelum itu harus ada teks info nyawa di sini. Nah, setelah itu kita ke bagian. Nah, di void update di sini info nyawa .text. Jadi menampilkan teks di samping info nyawa tersebut. Jadi nyawa sama dengan plus nyawa toString. Jadi, nah toString ini digunakan karena dari variabel nyawa ini menggunakan integer, jadi kita harus mengubahnya ke string, jadi menggunakan toString di sini. Begitupun dengan koin seperti
seperti itu. Nah, script musuh itu sangat berkaitan dengan gerak karena seperti tadi kita jelaskan itu, maka ini komponen gerak nyawa min. Nah, ya, begitu burung menyentuh objek ini, maka nyawanya akan berkurang. Dan nyawa nyawa burung itu berkurang itu akan nanti ditampilkan di bagian UI-nya seperti itu. Di sini ya. Bisa kita lihat di sini. Mungkin di sini atau bisa diatur di mana saja lah. Kita cek dulu di sini ada UI nyawa. Tuh, new text. Di sini bisa bisa kita atur ya. Ini merupakan ini merupakan displaynya ya. Ntar kita kecilin dulu. Kita kecilin dulu. Nah, ini kan yang ada di game gini ya. Set yang ada di scene. Jadi di sini gambar kita seperti burung, tanah, kayu dan lain-lain. Nah, di sini bisa kita atur. Nah, jika kita klik di sini, nah, info text, new text ini nanti akan muncul sesuai variabel yang kita masukkan di script tadi. Bisa diatur di mana mau. Bisa di tengah, bisa di samping kiri, kanan, atas, bawah, terserah Anda. Siap. Nah, karena saya merapi ini dua. Begitupun UI coin. Bedanya UI coin di sini, begitu kita menyentuh bagian telur, oke kita ke bagian main kamera dulu. Wih, kita ke bagian main kamera dulu. Nah, begitu burung karakter ini menyentuh telur atau koin, kita bisa dibilang koin ya. Jadi yang hilang itu adalah telurnya. Nah, sebelum itu kita juga harus memasukkan scriptnya dulu. Nih, komponen gerak koin plus plus. Nah, koin plus plus ini maka bila kita menyentuh si telur, si objek kita atau burung kita ini menyentuh telur, maka akan ditampilkan di bagian UI koin. Jadi dia akan menampilkan berapa banyak telur yang telah kita sentuh sesuai dengan banyak telur yang telah kita letakkan. Seperti itu. Nah, seperti sebelumnya, seperti musuh, kita harus memasukkan variabelnya dulu. Nah, di sini ada teks info nyawa dan info koin. Di sini seperti nyawa tadi, maka koin itu dideklarasikan dalam bentuk integer. Mana tadi? int coin. Nah, integer coin. Jadi untuk bisa menggunakan variabel ini, maka kita harus mengubah ke string menggunakan toString seperti itu. Nah, di sini info coin.text seperti nyawa tadi kurang lebih sama ya, mungkin berbeda di namanya saja seperti itu. Mungkin sampai di sini aja ya. Mungkin nggak ada lagi yang bisa dijelasin. Kamera follow sudah, ini sudah, itu sudah. Nah, kita langsung saja ke hasilnya. Set, compile dulu. Seperti biasa lama. Oh enggak, wow cepat, mantap. Nah, ada satu yang saya lupa jelaskan. Untuk bagian telur ini, set. Nah, untuk bagian telur ini kita harus menggunakan double polygon collider. Jadi kan ini bentuknya itu kurang lebih bukan ngotak ya kayak ini, kayak seperti tanah ini, tidak kotak. Jadi kita menggunakan polygon collider agar lebih mudah. Nah, polygon collider itu satu untuk di trigger saat. Jadi ada dua double polygon collider. Jadi kalau kita hanya menggunakan salah satu dari dua polygon ini, misalkan kita ini is trigger gini, kita hapus dulu ya, kita coba dulu ya. Set, kita remove komponen di sini. Tab. Nah, saat kita jalankan, maka sabar, completing domain, maka telurnya akan jadi seperti ini. Tuh, jatuh telurnya. Ya Allah. Oke, kita stop dulu. Saat. Nah, itu jadinya kalau kita tidak menggunakan double polygon collider. Jadi telurnya akan jatuh ke bawah karena ke trigger di sini. Nah, jadi kita tambahkan add komponen di sini. Set. Polygon collider 2 dimensi. Set.
Sudah seperti itu. Jadi jika kita jalan kaki, mhm, mhm, completing domain. Nah, telurnya tidak jatuh, adik-adik. Alhamdulillah, amin. Nah, mungkin ada satu lagi yang bisa saya jelaskan begitu. Ini, set kita sentuh. Dia kan koin satu. Gitu. Nah, karena saya kreatif di sini ya, begitu nanti si burungnya ini menyentuh menyentuh objeknya di sini, dia akan kembali ke tempat awal dia seperti ini. Kayak respawn lah gitu. Lihat-lihat. Wow, keren banget kan? Ya Allah. Nah, seperti itu. Bila kita menyentuh ini, wah, balik ke tempat awal lagi. Seperti itu. Kita mudah saja, mungkin kita langsung itu semua ada di bagian script gerak. Nah, gerak di sini ada ini publik boolean ulang di sini. Jadi jadi si burung ini akan bila menyentuh objek musuh, dia maka akan kembali ke tempat semula dia seperti itu. Mana tadi deteksi tanah ya, oke benda. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ini ulang if ulang sama dengan true. Transform position ke bagian mulai. Jadi transfer position itu bila kita menyentuh ini, maka dia akan kembali berpindah ke tempat awal kita mau mulai game di sini. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu dan kita jangan lupa memasukkan itu di bagian script gerak musuh di sini juga. Nah, ini komponen gerak ulang sama dengan true. Jadi kita harus di kedua semua script ini saling berhubungan dengan script penggerak dari burung. Jadi kita harus berhati-hati dalam memasukkan variabel burung. Jadi salah sedikit itu burungnya tidak bisa bergerak atau apa gitu error. Nah, sekian penjelasannya, kita langsung saja ke bagian outputnya seperti hasil akhirnya ya. Seperti sudah saya compile tadi. Kita tunggu completing domain. Uh, nah, kayak gini. Set koin jadi satu. Nah, kalau kita ini nyawa sisa dua. Kita terbang dulu ke sini. Nah, kembalinya satu. Bila kita sentuh lagi objek ini, maka nyawa nol. Burung hilang. Itu fungsinya dari destroy object di bagian destroy game object seperti itu. Sekian dari video saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di langit-langit atau di mana saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.